Saya memiliki teman yang senang sekali untuk membantu orang lain. Dia begitu berjiwa sosial dan membantu banyak orang. Tetapi pada saat dia kesulitan, ternyata hanya ada sedikit orang yang membantu dia. Ada kisah ya Bapak Ibu. Dia membantu teman-temannya untuk ada yang meminta bantuan untuk membayar kontrakan, membayar anak sekolah gitu ya. Dia dengan senang hati membantu dan banyak sekali orang datang ke rumah dia untuk meminta bantuan ini dan itu. Dia memiliki banyak sekali sahabat. Namun ketika dia sudah tua, lalu kemudian dia sakit, hanya ada sedikit sahabat yang mengunjungi dia. Memang orang seringkali lupa dan Alkitab juga suka mengajarkan dan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati di dalam mengelola keuangan kita. Hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus dengan perikop dari Lukas 16 ayat 9 sampai 11, yaitu persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Mari saya bacakan buat Bapak dan Ibu dan rekan-rekan ayat dari Lukas 16 ayat 9 sampai ke 11. Begini bunyinya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sebuah ayat yang paling banyak diperdebatkan di dalam Alkitab. Ayat yang menulis tentang mamon yang tidak jujur. Jikalau kita membaca perikop tersebut di dalam Lukas 16 ayat 9, Yesus berkata bahwa kita harus mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Atau dalam terjemahan baru ya dikatakan, dapatkanlah teman dengan memakai mamon yang tidak jujur. Namun kita bisa melihat perikop ini juga dari Lukas 16 ayat 1 sampai 8 ya, tentang bendahara yang tidak jujur. Di dalam perikop ini ada beberapa tokoh sebetulnya. Yang pertama ada bendahara yang tidak jujur. Yang kedua ada teman-teman daripada bendahara-bendahara itu, atau bendahara yang tidak jujur itu memiliki banyak sekali teman atau banyak sekali customer dari tuannya ya, yang memiliki hutang gitu. Dan dia bertanya, hutangmu berapa? Sekian. Oke, tulis sekian, dikurangi. Hutangmu berapa? Sekian. Oke, tulis sekian, dikurangi ya. Di sini sebetulnya Kristus sedang menunjukkan betapa seorang bendahara yang tidak jujur bisa mendapatkan teman-teman dengan mengorbankan majikannya. Tetapi menarik ya, bahwa di Lukas 16 ayat 8 justru tuannya itu memuji bendahara yang tidak jujur ini karena telah bertindak dengan cerdik. Dan jika anak-anak dunia ini lebih cerdik dari sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, di sini kita melihat ya, sebetulnya mamon atau harta itu terdiri dari 5 huruf M, A, M, O, dan N, yang akan menjadi awal daripada 5 poin dari khotbah di pagi hari ini. M yang pertama adalah materi seringkali menyebabkan kita tidak jujur. Perikop ini didahului oleh kisah bendahara yang tidak jujur, sebuah kisah dari Tuhan Yesus yang sejujurnya sih Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana orang-orang duniawi bersikap tanda kutip ya, bijaksana dan cerdik. Dan di sini dikatakan bahwa di ayat 8 ya, kalau kita baca satu ayat sebelumnya, 8b, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Seakan-akan Tuhan Yesus itu berkata orang-orang di dunia ini jauh lebih pintar untuk
memperlakukan orang lain atau menyingkapi orang lain. Siasatnya itu betul-betul lihai gitu ya. Dan sikap bijaksana dan sikap cerdik ini bedanya tipis sekali terhadap sikap licik terhadap sesamanya. Kalau kita menggunakan bahasa Inggrisnya, itu di sana dikatakan mereka lebih screwed atau lebih banyak akalnya, banyak idenya. Untuk apa sebetulnya? Yaitu untuk tujuan-tujuan pribadi mereka sendiri. Hal ini menunjukkan sebetulnya adanya energi dari anak-anak dunia dan kebulatan tekad untuk melaksanakan rencana-rencana mereka, keinginan-keinginan mereka untuk alasan mencari keuntungan. Pak, tapi kalau bisnis ya Pak ya, mana bisa jujur Pak? Kalau kita jujur nggak dapat untung. Pak, belum lagi masalah pajak Pak. Waduh, kalau masalah pajak ya, kalau kita jujur semuanya dikejar, nggak bawa makanan, bawa pulang makanan Pak, habis bayar pajak Pak, habis bayar ini dan itu, ekonomi biaya tinggi Pak. Ya mungkin itu betul ya, tapi saya mau ingatkan bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan Allah Bapa itu sanggup untuk memberkati kita jika kita menjaga integritas kita di dalam sebuah bisnis. Memang keuntungannya tidak sebanyak jika kita memiliki atau bertindak dengan tidak jujur. Tapi panggilan Tuhan itu sebetulnya jelas terhadap harta. Perikop dalam Lukas 16 ayat 9-11 ini sebetulnya mengandung sebuah peringatan dasar bahwa materi pada dasarnya adalah tuan yang buruk tetapi hamba yang baik. Dan materi seringkali membuat kita kehilangan apa yang namanya kejujuran dan integritas. Pertanyaannya, apakah kita mau menukarkan materi dengan integritas dan nama baik kita? Pada akhirnya di dalam bisnis ada perkataan ya, nama baik itu segala-galanya. Jadi kalau teman-teman mau mengejar uang, Bapak Ibu mau mengejar uang, tolong kejar uang dengan cara yang menghormati Tuhan, dengan cara yang menghormati kejujuran dan menghormati integritas. Memang kelihatannya begitu idealis, tetapi saya sendiri juga pernah menjadi seorang pebisnis dan pernah menjalankan bisnis kuliner, dan kami jalankan dengan cara yang bertanggung jawab dan dengan cara yang jujur. Dan Tuhan juga memberkati walaupun memang hasilnya tidak begitu spektakuler, tidak begitu besar, tidak begitu fantastis keuntungannya. Tetapi dengan keuntungan yang sedikit dan perkenan Tuhan, itu jauh lebih baik ketimbang kelimpahan tapi tanpa perkenan Tuhan. Huruf dari Mamon, huruf keduanya atau poin keduanya adalah huruf A yang merupakan sebuah peringatan. Awas ketamakan. Nah, di sini Reformer Luther itu mengomentari perikop ini sebagai sebuah peringatan juga bahwa materi bisa jadi membawa kepada ketamakan. Memang sih, uang itu di dalam mata uangnya sendiri, rupiahnya sendiri, kalau kita letakkan di atas sebuah meja, katakanlah ada uang 5 juta rupiah, 50 ribuan, 100 lembar gitu ya, ditaruh di atas meja gitu. Itu netral. Tetapi ketika dia ada di tangan seseorang, dia dipegang oleh tangan seseorang, itu tidak netral. Kenapa? Jujur atau enggak, Anda dan saya punya motivasi, Anda dan saya punya keinginan, Anda dan saya punya modus yang tersembunyi. Pertanyaannya adalah, apakah mengejar materi salah? Tentu jawaban singkatnya adalah sebetulnya enggak sih. Tetapi permasalahannya adalah kenapa engkau dan saya mengejar materi? Apa motivasi yang ada di belakangnya? Bahwa setiap rencana, setiap pengusaha yang memiliki rencana, pasti ada kebulatan tekad untuk melaksanakan rencana-rencana tertentu untuk mencari keuntungan. Tidak mungkin pengusaha itu atau seorang pebisnis atau seorang pedagang itu bekerja melaksanakan pekerjaannya tanpa mencari keuntungan. Permasalahannya justru kenapa kita mencari keuntungan? Untuk siapakah kita mencari keuntungan? Caranya bagaimana kita mencari keuntungan?
Saya memperingatkan Bapak dan Ibu dan teman-teman, seringkali kita memiliki mungkin motivasi yang baik. Misalnya saya mau mencari kekayaan atau harta atau uang untuk membiayai keluarga saya, untuk membiayai gaya hidup yang baik, untuk membiayai pendidikan anak-anak saya. Itu baik. Mungkin juga di antara teman-teman ada yang pengen liburan ke Bali, liburan ke Thailand gitu ya, atau liburan ke Singapura gitu ya, terbang ke sana bersama keluarga atau bersama teman-teman atau rekan-rekan gitu ya, jalan-jalan bareng, dan itu semua memang memerlukan biaya. Dan memang pekerjaan kita itu merupakan penopangan kita. Jadi sebetulnya apapun pekerjaan kita selama itu diperkenan Tuhan, pekerjaan yang baik, pedagang, pebisnis, ya kan, lalu kemudian pengusaha ataupun mungkin pekerjaan-pekerjaan lain, guru, pegawai negeri dan yang lain-lain, itu merupakan pekerjaan yang baik. Tetapi pertanyaannya adalah, sebetulnya di dalam hati kita, motif kita dalam mengerjakan pekerjaan itu apa? Motif kita dalam berbisnis itu apa? Apakah motif kita hanya untuk uang? Kalau berhenti di uang, hati-hati, karena Luther sudah memperingatkan kepada kita. Kalau kita hanya berhenti di dalam uang saja, maka ada sesuatu yang jahat yang mengintip. Dosa sudah mengintip. Nama dosa itu adalah ketamakan. Saya memiliki sebuah kisah nyata, cerita nyata, di mana ada orang yang saya kenal yang sudah punya uang begitu banyak, harta begitu banyak, dan perusahaannya begitu banyak dan begitu luar biasa ya. Tetapi di dalam kehidupannya dia, kalau kau berbisnis kepada dia, bisa dikatakan kata-katanya itu bersayap, kecuali semua yang ditulis di dalam kertas hitam di atas putih. Jika itu tidak ditulis di dalam kertas, suatu hari jika ada permasalahan dan jika dia istilahnya menemukan celah, dia akan menggunakan celah tersebut untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Saya ambil contoh misalnya ketika ada perjanjian misalnya dengan seseorang karyawan, kamu punya gaji sekian gitu ya, lalu kemudian tidak ada celah penulisan apapun, dan ketika karyawan itu tidak masuk karena sakit, lalu kemudian dia bilang uang kerajinan kamu dipotong. Ini sungguh-sungguh saya punya rekan, punya orang yang saya kenal yang adalah bos dari orang yang saya bukan orang yang saya kenal, tapi dari keluarga saya sendiri gitu ya. Dan dia itu bisa memotong uang kerajinan karena seseorang sakit 4 hari secara berturut-turut gitu. Dan dia bilang itu peraturan perusahaan. Tetapi waktu ditanya tulisan yang mana, dia tidak mengatakan, tidak bisa mengatakannya, tidak bisa menunjukkannya. Dan dia hanya bilang pokoknya itu peraturan perusahaan. Nah, orang-orang yang seperti ini sebetulnya, tanda kutip ya, menurut pandangan saya, itu didorong oleh ketamakan waktu dia menjalankan bisnis dia. Dengan prinsip ekonomi, usaha sekecil-kecilnya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Usahanya usaha apa? Usaha dia, bukan usaha karyawan dia, bukan. Dia nggak boleh karyawan dia bahkan untuk minta 1-2 jam pulang lebih awal, itu langsung dipotong uang kerajinannya. Kalau 1 minggu aja 1 hari nggak masuk, itu langsung nggak bayar uang kerajinan. Padahal itu merupakan akal-akalan dia untuk mengatasi, ya katakanlah upah minimum regional. Maaf kalau misalnya saya terlalu jujur, tetapi hal tersebut terjadi. Ketamakan itu bisa membawa seseorang itu berbuat begitu kejam ya terhadap sesamanya. Huruf Mamon dari huruf yang ketiga adalah M, maka saya mempertanyakan, apa sih maksud dari Mamon yang tidak jujur atau Mamon yang jahat? Itu adalah poin yang 3 saya. Mamon itu sebetulnya berasal dari Mamonas. Ini adalah nama dewa yang berkonotasi dewa kemakmuran atau dewa uang. Nah, kenapa sih penulis dari kitab ini, si Lukas, itu memilih kata tidak jujur? Apakah terjemahannya benar tidak jujur? Atau terjemahannya jahat? Ya? Apakah Mamon itu selalu jahat pada dirinya sendiri?
Sebetulnya uang ataupun emas itu kalau dia hanya benda saja dan tidak dipegang oleh orang, tentunya ya harusnya sih nggak jahat ya. Tetapi apa yang dimaksud dengan uang yang jahat atau unrighteousness mammon atau uang yang nggak benar? Nah, kata asli dari jahat ini adalah adikos, yaitu fasik. Nah, kita punya beberapa fakta mengenai uang. Saya sebutkan saja 4 fakta ya. Yang pertama, uang menimbulkan kondisi yang tidak adil. Kenapa? Karena orang yang memiliki uang memiliki fasilitas yang lebih, memiliki privilege yang lebih, dan itu adalah sesuatu yang natural. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semua harus sama rata, sama rasa. Enggak. Orang yang memiliki modal, orang yang memiliki uang pasti memiliki keuntungan ekonomis. Ya. Yang kedua, fakta yang kedua adalah uang memberikan dorongan keuntungan yang bisa menyebabkan orang tidak jujur. Hal itu juga benar karena seringkali karena uang orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga adalah uang bisa terlibat penggelapan atau fraudulent. Dan yang keempat, uang ada kalanya hasil melakukan perbuatan yang berbau kelicikan. Nah, di sini menarik ya. Saya mau mengatakan kenapa Tuhan Yesus itu memakai kata uang itu sebagai mamon yang tidak jujur atau mamon yang jahat. Coba deh kita ganti kata-kata itu dengan kata manusia. Jadi manusia menimbulkan kondisi yang tidak adil. Betul juga. Dorongan keuntungan menyebabkan manusia tidak jujur. Betul juga. Manusia bisa terlibat penggelapan atau fraudulent. Betul juga. Dan manusia ada kalanya melakukan perbuatan atau berhasil melakukan perbuatan yang berbau kelicikan. Betul juga. Nah, kata manusia ini sebetulnya itu juga berlaku bagi Anda dan saya. Jadi, kalau kita melihat uang itu sebetulnya refleksi terhadap karakter manusia. Maka karakter manusia yang berdosa mengakibatkan uang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan ditaruh sebagai tuan. Tadi dikatakan bahwa uang adalah hamba yang baik, tetapi uang adalah tuan yang begitu jahat. Ketika seseorang menjual dirinya kepada uang atau kepada pemenuhan hal ini, maka cinta akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Mamon yang tidak jujur itu menyatakan bahwa orang-orang dunia itu menggunakan uang untuk menciptakan kondisi yang tidak adil, untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur demi keuntungan, bahkan untuk melakukan penggelapan seperti bendahara yang tidak baik itu, yang licik ya, yang tidak jujur, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau kelicikan. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah mamon ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan mamon itu tidak jujur. Karena hal yang keempat, sebetulnya dari kata mamon, M-A-M-O-N, O-nya adalah orangnya yang jahat. Seorang filosof Farrar menilai ayat ini sebetulnya sebagai sebuah perintah dan peringatan untuk berhati-hati dan setia kepada cara kita menggunakan uang dan waktu. Berhati-hatilah akan sikap kita terhadap uang. Setia dalam menggunakan uang kita untuk mencari teman dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Dan sesungguhnya mamon adalah alat. Di tangan orang yang jahat, mamon akan menjadi jahat dan didapatkan dengan cara yang mungkin saja tidak berkenan atau jahat di hadapan Allah. Namun, walaupun mamon ini didapat dari tujuan yang jahat, bisa jadi dipakai untuk pekerjaan yang baik. Suatu hari saya berkenalan dengan seorang pendeta di Jakarta
Dan dia berasal dari Surabaya. Di dalam masa mudanya dia adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang amat makmur. Kalau saya dengar cerita dia, uang jajan dia itu dikasih, itu bukan zaman dulu belum ada setoran bank ya. Itu bukan dikasih uang kayak kita 1 lembar, 2 lembar gitu, bukan. Tapi uang jajan dia itu gepokan dulu, uang paling besar itu masih 10.000 ya. Itu gepokan 10.000, itu ditimbang. Pokoknya 1 bulan itu 300 gram atau 400 gram. Uang 10.000-an. Bisa kebayang ya? Itu bisnisnya bisnis apa? Dan ternyata bisnisnya itu bisnis yang gak bener gitu. Ada klub malam, ada bisnis bola, main bola itu, bola yang putar itu, seperti roulette begitu. Lalu ada bola lempar juga. Seperti ya zaman itu masih banyak tanda kutip judi ilegal ya. Dan itu penjualan ini ada dari teh botol aja. Itu uang itu 1 malam dari dia punya tempat itu bisa 0,5 kilo gitu. Ditimbang gitu. Nah, dengan kekayaan yang begitu banyak dan begitu melimpah ini, teman saya ini ya, dia diwarisi kekayaan yang seperti ini. Dan ketika dia bertobat dan dipanggil menuju terang, dia menikah, lalu kemudian istrinya adalah orang yang setia mendoakan dia sampai akhirnya dia bertobat dan menjadi hamba Tuhan, dipanggil masuk ke dalam pelayanan gerejawi. Pertanyaannya adalah, apakah uangnya dibuang? Apakah uang itu ditolak gitu ya? Tentu enggak lah. Dia mempergunakan itu untuk membangun gereja, untuk membangun gedung gereja, untuk melayani jemaat, untuk melakukan perbuatan kasih, untuk melakukan perbuatan diakonia gitu ya. Wah Pak, enak ya Pak ya, udah kaya baru pelayanan gitu. Pertanyaannya adalah, ya kalau dikasih kesempatan untuk pelayanan, kalau enggak gitu ya, kalau misalnya Tuhan mengatakan kamu adalah orang yang bodoh gitu, binasalah engkau dengan segala yang kau timbun gitu ya, seperti orang kaya yang bodoh yang menimbun gandum dan mengatakan tenanglah jiwaku gitu. Ini merupakan peringatan sebetulnya, tapi ya Tuhan memanggil dia, lalu kemudian di masa tuanya, sudah tua papa mamanya, tua sekali gitu ya. Dulu kalau mereka papa mamanya bertengkar itu mereka bisa berantem seperti kungfu gitu. Dua-duanya jago kungfu, dua-duanya preman gitu ya, istilahnya suami istri. Dan kemudian waktu mereka dipanggil untuk masuk kepada pelayanan dan orang tuanya juga akhirnya bertobat di usia yang amat tua, keluarga ini diselamatkan oleh anugerah. Nah sekarang bisa jadi Mamon ini dipakai untuk pekerjaan yang baik walaupun sumbernya kurang baik. Jadi anak-anak terang itu harus menggunakan uang atau memiliki panggilan untuk menggunakan uang untuk melakukan pekerjaan yang tidak untuk tujuan egois. Bendahara ini sebetulnya adalah gambaran dari anak-anak dunia. Siapa sih bendahara yang jujur? Mungkin kalau di dunia bisa dihitung ya, itu pun jujur karena ada audit. Kalau nggak ada audit ya nggak jujur gitu ya. Nah, anak-anak terang dipanggil untuk berbuat kebenaran, berbuat sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, dan bekerja bagi pekerjaan Allah. Jikalau masih ada waktu, jangan menjadi orang yang jahat. Jadilah orang yang benar di hadapan Allah. Gunakan waktumu, tenagamu, uangmu untuk pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Walaupun sedikit, walaupun terbatas, tetapi biasakan untuk kita membagikan berkat yang Tuhan berikan. Karena sebetulnya itu adalah uangnya Tuhan dan kita adalah pengelola-pengelolanya. Nah, satu peringatan sekali lagi, jadi Mamon adalah tidak netral. Karena ketika uang itu dipegang oleh seseorang, orang itu tidak netral. Dan kalau orangnya jahat, uang akan membuat orang itu semakin jahat. Jikalau orang itu cinta Tuhan, maka pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan dengan luar biasa dengan berkat yang Tuhan berikan melalui orang tersebut. Nah, sampai kita kepada bagian yang terakhir, yaitu huruf N. Ini dalam bahasa Jawa ya, sebab N ini susah, tetapi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia juga.
Kata mamon huruf N-nya adalah, saya mau mengajak teman-teman untuk huruf N yang kelima adalah ngoyonya yang benar dong. Sebenarnya Yesus itu memperingatkan kita untuk tidak ngoyo atau ngototnya yang benar ya dalam bahasa Indonesia, atau kalau mau dipakai dalam bahasa yang gaul gitu, ngebetnya yang benar gitu ya. Yesus itu memperingatkan kepada kita untuk tidak ngoyo, tidak ngotot, dan tidak ngebet untuk mengejar mamon atau mengejar uang. Bahkan Yesus itu memperingatkan nanti di bagian bawah dari ayat ini, di ayat-ayat akhir ya, bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yesus memperingatkan hal ini karena mamon adalah harta atau kekuasaan yang sementara. Dan di dalam ayat ini, dalam perikop ini, Lukas 16 ayat 9 sampai 11 ini, Tuhan Yesus menekankan 3 hal. Yang pertama adalah ajakan untuk mengelola kekayaan duniawi dengan kesetiaan dan kejujuran. Baru sesudah itu, engkau akan dipercayakan kekayaan yang sejati. Dan kekayaan yang sesungguhnya atau harta yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah. Maka izinkanlah saya untuk menutup perikop atau khotbah di pagi hari ini dengan sebuah ajakan untuk kita mengejar hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Marilah kita mengejar dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, baik itu berkat, anugerah, kelimpahan di dalam sukacita, kesetiaan, mungkin kita gak akan terlalu kaya, mungkin kita gak akan terlalu hebat, orang gak akan terlalu melihat kita, itu akan mewarnai hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu perkenan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh melihat ayat-ayat Alkitab dan merenungkan tentang mamon. Tuhan, kami tahu bahwa uang adalah hal yang penting. Alkitab itu menyatakan atau menceritakan tentang uang, dan ayat-ayat mengenai uang adalah ayat atau kata-kata dengan kata nomor 3 terbanyak setelah kasih dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dan Israel dan seluruhnya ya tentunya. Tuhan, kami memohon kepada Engkau untuk Engkau boleh menjaga kami sehingga kami boleh menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya kami bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami belajar untuk tetap jujur dan tetap setia dalam mengelola harta yang kecil untuk dipercayakan harta yang besar, yaitu kerajaan Allah, dan menggunakan uang, waktu, dan tenaga kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga kami selalu, jaga kami senantiasa, berkati kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di